warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugianto. Saya mahasiswa program studi Nurse Keperawatan Stikes Istara Nusantara Jakarta. Pada siang hari ini saya akan melakukan tindakan implementasi pada asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi, di mana saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit hipertensi. Adapun persiapan yang saya lakukan di sini, saya sudah membawa leaflet atau lembar balik. Kemudian saya juga sudah menyiapkan ada leaflet dan ada beberapa persiapan lainnya, yaitu ada blender untuk demonstrasi pembuatan jus secara tradisional untuk mengatasi hipertensi dengan buah belimbing dan mentimun. Di sini ada blender, kemudian ada saringan, kemudian ada gelas, sendok, dan baki. Demikian persiapan untuk tindakan implementasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, saya Agus Sugianto. Saya mahasiswa program studi Nurse Keperawatan di Sekolah Stikes Kesehatan Istara Nusantara Jakarta. Pada hari ini sesuai kontrak kita kemarin dengan keluarga Pak Komar, ya, keluarga Pak Komar. Hari ini saya akan memberikan penjelasan pendidikan kesehatan terkait dengan hipertensi, sebagaimana yang dialami oleh ibu, ya Pak, ya. Ya, kurang lebih nanti 45 menit kita akan membahas tentang penyakit hipertensi. Apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, untuk Ibu, untuk keluhan-keluhan tengkuknya ini masih suka timbul? Sedikit-sedikit. Ya, nanti kita akan bahas apa itu hipertensi, tanda dan gejalanya, dan bagaimana terapi secara tradisionalnya, ya. Baik, kita langsung saja. Ini adalah leaflet, ya. Nanti akan saya jelaskan apa sih hipertensi itu, gitu ya. Atau yang biasa kita kenal darah tinggi. Kalau secara pengertiannya, jadi darah tinggi itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg, ya, atau tekanan diastoliknya 90. Ya, kalau kita tensi itu, ya, tensi atasnya, nah itu namanya sistol, ya, 140 atasnya. Bawahnya namanya diastol, 90. Nah, itu udah termasuk kategori hipertensi, ya. Kemudian apa sih tingkatan-tingkatannya? Nah, hipertensi itu ada tingkatan-tingkatannya, ya, ada grade-grade-nya. Kalau lampu merah bahkan ada yang merah, warna kuning, warna hijau, kuning, sama merah. Nah, kalau warna merah, nah ini hipertensi yang berat, ya. Artinya kalau merah itu kan kalau lampu merah berhenti, ya. Nah, kalau berhenti berarti sama. Orang hipertensi kalau sudah merah artinya berat, berarti harus banyak yang harus dihentikan. Ya, seperti makanannya harus ada yang dihentikan, ya, seperti tinggi garam, nah, itu, ya. Kemudian ada yang sedang, ya, mungkin, ya, nah boleh tapi sedikit, tambahin garam kayak gitu. Ada yang ringan, ya, artinya harus dijaga makanannya, ya. Nah, ini, ya, ini kategori-kategorinya. Ada pembagian hipertensi. Pertama yang hipertensi ringan, yang tadi hijau. Itu kalau kita tensinya 140 sampai 160. Nah, ini masih kategorinya hipertensi yang ringan. Ya, masih ringan, yang perlu dikontrol makanannya agar supaya tidak menjadi hipertensi yang berat. Kemudian ada hipertensi yang sedang. Ini tensinya 140 sampai 179. Nah, ini masuk kategori yang hipertensi sedang. Sedangkan hipertensi berat biasanya itu tensinya di atas 180 tuh. Nah, ini udah banyak gejala-gejalanya nanti, ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah,
Apa sih penyebabnya hipertensi ini? Nah, ini hati-hati ya, harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi penyebab hipertensi pertama keturunan. Ya, keturunan itu misalnya bapak atau ibunya dia punya hipertensi. Nah, kemungkinan anaknya mengidap hipertensi itu bisa karena hipertensi ini bisa diturunkan. Ya. Kemudian ini gambarnya udah gendut, obesitas. Ya, hati-hati. Ya, kalau kelebihan berat badan juga ini juga bisa memicu untuk hipertensi. Kemudian merokok. Nah, ini untuk bapak-bapak biasanya ya. Hati-hati, bukan karena ngerokoknya tapi karena nikotinnya. Ya, kalau nikotinnya terlalu banyak merokok, dia akan menempel di pembuluh darah menjadi tidak elastis. Nah, disitulah nanti yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Nah, ini makan makanan yang siap saji, junk food ya. Nah, ini juga bisa memicu tekanan darah tinggi. Atau malas-malas, jarang olahraga, habis makan tidur, malas-malas. Nah, ini juga bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian stres. Nah, stres juga ini bisa memicu hipertensi juga ya. Kemudian ada juga gangguan gula darah ataupun gangguan ginjal. Nah, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Nah, ini ya, ada keturunan, ada kegemukan, ada kebiasaan merokok, kemudian makan makanan yang banyak mengandung garam, kemudian makanan yang beralkohol, ini ya, berkolesterol, kurang olahraga, stres, sakit gula atau kencing manis, kemudian sakit ginjal. Nah, ini ya penyebab-penyebab dari penyakit hipertensi. Nah, kemudian bagaimana nih tanda-tanda dan gejalanya? Nah, kalau nggak deteksi kita nggak tahu ya. Jadi kita bisa deteksi ini dari tanda dan gejala. Awalnya, ya, pertama-tama biasanya sering pusing, gitu ya. Tengkuknya sakit, pegel, ya, gitu ya. Kemudian mudah marah, temperamen. Ya, baru ini sedikit udah marah-marah, cepat marah. Nah, itu ya. Kemudian malas, gitu ya. Kemudian sering berdebar, ya, atau cepat lelah. Nah, ini hati-hati ya. Atau sering pusing, ya. Nah, ini juga tanda-tanda dan gejalanya. Kalau ada tanda-tanda ini, ya berarti sebaiknya kontrol ke fasilitas kesehatan atau puskesmas untuk detensi, ya. Nah, ini lebih rincinya sakit kepala, rasa berat di tengkuk, kemudian mudah emosi, ya, jantungnya berdebar, sesak nafas, keletihan, mata sering berkunang-kunang, kemudian susah tidur, gitu, karena pegangan otot-otot ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa akibat lanjutan dari hipertensi. Nah, jadi kalau hipertensi dibiarkan terus-menerus, nah apa nih yang berakibat pada tubuh kita? Pertama, kalau kita mata akan menjadi kabur. Beda bukan means ya, ada means nih bukan hipertensi. Ya, biasanya akan jadi kabur dulu, kabur. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian bisa juga kalau hipertensi berlanjut terus dan tidak terkontrol bisa menyebabkan stroke, ya, hati-hati. Dan ini yang paling terbanyak adalah stroke menyebabkan stroke. Kemudian bisa juga gangguan pada ginjal, ya, tidak sedikit kami di rumah sakit itu banyak pasien yang dasarnya dengan hipertensi kemudian akhirnya cuci darah. Nah, itu ya, hati-hati. Termasuk juga ada gagal ginjal, gagal jantung. Nah, ini ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Bagaimana perawatan agar kita yang belum punya hipertensi supaya terkontrol, atau yang sudah punya hipertensi agar tensinya tidak tinggi terus. Pertama, nah ya, kalau badannya gemuk harus diet. Ya, harus diet ya. Harus diet ya. Dikuruskan badannya. Karena penyebab salah satunya tadi di awal adalah kegemukan ya, salah satu penyebab hipertensi. Yang kedua, olahraga ya, harus dengan olahraga, makan makanan yang mengandung banyak vitamin ya. Kemudian istirahat yang cukup ya, jangan banyak begadang. Nah, itu bisa memicu mudah emosi dan sebagainya sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Stop merokok ya, stop alkohol, kemudian ya ngopi, junk food dan sebagainya juga harus
di stop ya kalau yang sudah hipertensi tinggi. Kemudian kita hindari stres, ya relaksasi ya. Kalau sudah penat dengan pekerjaan, tinggalin mancing aja ya, ngopi mancing nih, biar menghilangkan stres. Kemudian jangan lupa terakhir adalah harus kontrol ke pelayanan kesehatan atau puskesmas, kontrol rutin untuk mengendalikan tekanan darah tingginya. Ya kalau syukur kalau Bapak Ibu punya alatnya, jadi bisa sewaktu-waktu untuk diukur. Kalau tidak, pelayanan kesehatan, kontrol rutin ke puskesmas. Ya. Nah ini. Kemudian di rumah apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu menurunkan darah tinggi ini? Nah, ada beberapa yang sering kita jumpai ya. Secara tradisional hipertensi ini bisa kita obati ya. Pertama dengan buah apa ini? Timun. Timun. Kalau ini udah jelas ya. Belimbing manis boleh, belimbing manis. Di sebelah sana ada belimbing boleh ya. Iya. Dari belimbing manis enak ya. Ya, jadi ada dari buah ini ya, mengandung beberapa zat yang bisa membantu untuk menstabilkan atau menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, nanti saya akan demonstrasikan bagaimana cara mengolah dari buah ini agar bisa dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Ya. Nah, ini caranya bisa menggunakan 2 buah tadi belimbing. Ya, ini ada belimbingnya nih, udah dicuci ya, udah bagus, ini udah tinggal makan. Kemudian ini juga ada mentimun ya, ada mentimun yang nanti akan kita demonstrasikan sebagai obat alternatif atau obat tradisionalnya untuk menurunkan hipertensi. Gitu ya. Kita langsung saja demonstrasi ya. Ya, ini sudah saya siapkan. Ya. Ada 2 buah belimbing. Nah, ini ya, ini yang udah kita potong-potong. Ya. Kemudian ini ada mentimun. Pilih aja salah satu, boleh di mix juga boleh. Tapi kita praktekkan kita satu-satu aja ya. Yang kita akan praktekkan yaitu buah belimbing. Ya. Kenapa belimbing bisa nurunin apa? Nah, ya bagus sekali ya pertanyaannya. Kenapa sih buah belimbing ini bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Jadi buah belimbing dan mentimun ini adalah buah yang mengandung kaya akan kalium dan potasium. Kalium dan potasium itu adalah cairan elektrolit yang dia akan membantu di dalam tubuh kita untuk merelaksasi atau merelaksasi kelenturan pembuluh darah. Ibaratnya kalau selang itu selang ya, selang. Kalau dia lentur itu kan enak ya, bisa ini air tuh bisa bagus elastis. Tapi kalau selangnya udah kena panas, banyak kerak, udah kaku, kalau kena tekanan tinggi dia akan pecah, bocor, mudah rapuh. Nah kalau di otak ya bisa jadi stroke. Nah gitu ya. Nah salah satu khasiatnya tadi mengandung banyak kalium dan potasium yang dia berfungsi untuk mengelastiskan pembuluh darah, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah ke jantungnya ini akan menjadi lebih terkontrol. Itu ya Bu ya, bagus sekali pertanyaannya. Kita lanjutkan untuk demonstrasi. Nah, yang kita sudah sisir, kita masukkan ya. Ini sudah kita potong dan sudah kita cuci. Kita masukin 1 buah belimbing aja. Ini juga bisa langsung digado juga bisa sebenarnya. Ya. Gak usah di jus boleh, langsung dimakan. Ya itu juga boleh. Kalau timun kan biasa kita sambil lalapan pakai sambal. Sambalnya banyak garamnya itu tinggi lagi. Kemudian untuk ini kita bisa kasih air ya, sedikit saja secukupnya. Boleh kasih gula juga. Oke. Kemudian kita tunggu 2 menit.
kita siapkan juga penyaringnya. Karena buah belimbing ini selain dia mengandung banyak ini juga tinggi serat. Ya. Sebenarnya kalau buat sarapan pagi dan sore ya bisa sudah cukup sebenarnya karena udah banyak seratnya. Ya, rutin ya, Pak ya. Harus rutin pagi dan sore. Nanti ininya harus apa namanya 2 belimbing bagusnya sih ya, jadi lebih banyak airnya. Dari sari kok nggak apa-apa ya? Boleh. Kayak itu PG brand. Bisa. Biar kenyang ini serat-seratnya. Ya, kita saring. Nah, ini serat-seratnya ya, karena belimbing ini banyak seratnya, bagus ya, banyak seratnya. Terus nanti aku ngumpetin gambaran semuanya. Nanti aku ngumpetin lah. Nanti hari ya. Nah, cukup. Nah, ini sudah bisa langsung diminum. Silakan dicoba, Ibu. Ya. Nah, Betul emang kakaknya lagi dirasa. gimana rasanya? Enak. Seger ya? Ya. Oke. Bener, men. Langsung turun. Ya, jadi buah belimbing ini bisa Bapak Ibu konsumsi ya pagi dan sore. Ya, boleh digado juga bisa atau di jus atau diparut kemudian diperes, diambil sarinya kemudian diminum. Gitu ya, atau boleh juga pakai mentimun digado juga bisa pagi sore ya buat lalapan. Nah, ini juga khasiatnya sama dengan buah belimbing. Dia juga kaya akan kalium dan potasium yang bisa membantu pembuluh darah sehingga tensinya akan lebih terkendali. Nah, ini demonstrasi dan tadi penjelasan tentang penyakit hipertensi. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ya, Kalau belimbingnya jenis belimbingnya apa aja? ya. Jenis belimbingnya semua jenis belimbing sebetulnya bisa. Cuman kadang-kadang kalau belimbing yang ada jenis belimbing, ada yang belimbing yang manis, ada yang belimbing yang asam. Kalau buat asam sih boleh, dia tinggi kandungan vitamin C-nya. Tapi lebih nikmat untuk dikonsumsi biasanya yang belimbing manis. Dalam jurnal-jurnal dan penelitian banyak yang dipakai belimbing manis karena satu agar lebih nyaman kalau pagi hari diminum gitu ya. Kalau terlalu asam juga kalau pagi-pagi takutnya kan pencernaannya terganggu, sehingga lebih baik menggunakan belimbing manis gitu ya, supaya pagi hari juga perut enak seperti kita minum makanan aja. Kalau manis, kalau asam khawatir untuk gangguan lambung. Itu ya Pak ya, bagus sekali pertanyaannya. Sudah cukup? Ya. Baik, sebelum nanti ditutup, kita review dulu. Coba tadi apa saja tanda dan gejala dari hipertensi? Kepala pusing. Kepalanya pusing, betul. Bener, sakit, tapi Tangkuknya namanya sakit, ya betul. Terus apa lagi? Lemas, ya. Terus apa lagi? Kunang-kunang. Oh, mata ya. Kita berkunang-kunang, ya. Berdebar-debar. Nah, sekarang apa tindakannya supaya dapat terkontrol tensinya? Olahraga, terus ngurusin badan. nah kalau yang gemuk dikurusin badannya. Terus apa lagi?
Ini bikin Merokok. nah merokok di stop merokok. Kalau minum-minuman Alkohol. alkohol di stop ya. Kalau yang secara tradisional obatnya apa aja? Ininya buahnya Dinding. dinding sama Timun. timun. Ya baik, Bapak Ibu bagus sekali ya. Saya simpulkan untuk kegiatan pendidikan kesehatan hari ini bahwa hipertensi ini adalah penyakit salah satu yang penyakit paling banyak di Indonesia ya, dan sehingga penting sekali kita menjaga agar tensi ini tidak tinggi bagi yang sudah mengidap hipertensi. Untuk yang tidak, kita harus menjaga pola makanan kita, pola lifestyle kita agar kita tidak mengidap penyakit hipertensi. Salah satu tadi gejalanya pusing, nadi cepat, ya hipertensi gitu ya, bikin pegel, mudah emosi gitu ya. Kemudian kalau ada turunan yang sudah ada, ya harus hati-hati karena itu kan bisa diturunkan. Obatnya tadi kita sudah demonstrasikan, ada bisa menggunakan belimbing atau menggunakan mentimun. Bisa digadol, bisa diparut, bisa di jus. Ya, sangat mudah, sangat praktis, ada di kehidupan kita ya. Tidak perlu jauh-jauh, kita tinggal makan saja, banyak dijumpai juga. Itu ya. Baik Bapak Ibu, sekian saja presentasi tentang hipertensi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya Gus Sugianto, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.